Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas validitas kriteria. Setelah validitas isi, validitas kriteria itu adalah menguji alat ukur itu valid atau tidak dengan menggunakan variabel kriteria, gitu ya, atau menggunakan alat ukur lain sebagai pengujinya. Gitu. Misalnya alat ukur tes TPA ketika kalian masuk ke perguruan tinggi, gitu ya, itu kemudian dikorelasikan gitu ya, dengan variabel lain gitu. Misalnya dengan IPK gitu. Kalau misal kemudian dikorelasikan tes TPA dengan IPK, kalau dia berkorelasi, maka alat ukur tes TPA itu valid. Kenapa? Karena memang fungsi dari tes TPA itu adalah eh, calon mahasiswa yang skor tes TPA-nya tinggi itu diprediksi akan lebih berhasil daripada orang yang tes TPA-nya lebih rendah. Makanya kemudian tes TPA yang lebih tinggilah yang lolos seleksi, sementara yang rendah tidak lolos seleksi. Oke ya, itu validitas kriteria. Ada dua macam validitas kriteria, yaitu validitas prediktif. Validitas prediktif itu alat ukur yang diuji apakah memiliki daya prediksi bagi perilaku lain di masa yang akan datang atau tidak. Artinya alat ukur yang diuji validitasnya itu dia punya prediksi atau tidak ke perilaku lain di masa yang akan datang. Nah, ini contoh yang saya kasih tahu tadi itu ya. Tes TPA tadi itu adalah validitas prediktif. Artinya, apakah tes TPA memiliki prediksi terhadap keberhasilan belajar mahasiswa? Itu. Kenapa harus dikorelasikan dengan keberhasilan belajar? Karena memang tes TPA itu adalah untuk menyeleksi calon mahasiswa yang mana diasumsikan mereka yang lolos seleksi itu lebih berhasil prestasi belajarnya atau lebih berhasil kinerja belajarnya daripada mereka yang tidak lulus gitu ya. Maka kemudian dikorelasikan. Artinya tes TPA yang lebih tinggi akan lebih berhasil daripada tes TPA yang lebih rendah dalam hal prestasi belajar. Makanya kemudian dikorelasikan. Ya. Jika berhasil memprediksi, maka alat ukur itu valid. Tes TPA itu jika berhasil memprediksi prestasi belajar mahasiswa, yaitu IPK, ya berarti valid tes TPA itu. Kalau dia tidak punya korelasi, maka alat ukur itu dianggap tidak valid. Gitu ya. Ya, kalau tidak valid ya jangan gunakan tes TPA itu lagi, gunakan tes TPA yang lain yang mungkin lebih valid. Tapi ada interpretasi yang lain dari hal prediksi seperti ini ya. Mungkin tes TPA-nya di kampus yang lain berhasil memprediksi, tapi kampus yang ini tidak memprediksi. Maka itu ada kemungkinan kampus yang kurang berhasil memprediksi itu menggunakan evaluasi belajar yang kurang baik. Gitu ya. Artinya dosen-dosennya itu asal mengasih nilai atau memberi nilai, sehingga kemudian orang yang punya potensi besar itu hasilnya cenderung tidak berhasil dalam belajarnya, atau peluangnya sama saja keberhasilannya daripada siswa lain yang punya tes TPA yang lebih jelek gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan kalau tidak berhasil prediksinya, yaitu satu, tes TPA-nya memang kurang bagus. Dua, karena proses evaluasi belajarnya di satu kampus itu kurang bagus. Yang kedua, untuk validitas kriteria itu adalah punya tujuan untuk memperbaiki alat ukur yang lama ya, atau memperbaiki alat ukur kriteria itu. Alat ukur kriterianya itu sebagai patokan untuk alat ukur baru gitu ya, dimana alat ukur baru ini orientasinya adalah memperbaiki alat ukur yang kriterianya itu. Nah, kalau validitas prediktif itu yang diuji
validitasnya itu diukur lebih dulu, tes TPA itu diukur lebih dulu, kemudian baru IPK-nya di masa yang akan datang. Nah, kalau validitas concurrent ini eh, pengukurannya secara bersamaan, diteskan secara bersamaan. Biasanya itu dicampur aduk itemnya gitu, soal-soalnya itu di bergantian gitu ya. Nomor satu itu kriteria, nomor dua itu alat ukur yang diuji validitasnya, dan seterusnya. Sehingga kemudian kondisinya sama antara tes kriteria dan eh, tes yang diuji validitasnya gitu ya. Nah, contohnya ini membuat alat ukur konsep baru. Kalau misalnya nanti alat ukur yang baru itu berkorelasi dengan kriterianya alat ukur yang lama, ya berarti alat ukur yang baru itu punya standar yang sama dengan alat ukur yang lama, tetapi ada pembaruan pada alat ukur itu. Pasti korelasinya harus tinggi. Kalau validitas prediktif itu biasanya korelasinya rendah, gitu ya, karena memang terlalu banyak faktor lain yang mempengaruhi validitas prediktif. Tetapi kalau validitas concurrent ini harus tinggi, gitu ya. Kalau tidak tinggi ya berarti gagal alat ukur baru itu eh, memiliki standar minimal seperti alat ukur kriterianya. Selanjutnya validitas konstruk ya. Setelah validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk ini yang ketiga ini yang secara metodologis atau teknik analisisnya itu sangat kompleks gitu ya. Jauh lebih kompleks daripada validitas isi dan validitas kriteria. Validitas konstruk itu apa? Validitas konstruk adalah sejauh mana alat ukur mengungkap traits atau konstruk teoritis yang hendak diukur. Artinya, apakah data yang nanti kita ujikan pada alat ukur itu membuktikan atau mendukung teori yang digunakan alat ukur itu, gitu ya. Jadi alat ukur yang akan kita uji validitas konstruknya ini kita ambil datanya, gitu ya. Terus kemudian data itu akan kita konfirmasi, akan kita cek, gitu ya. Apakah datanya itu mendukung teori? Kalau dia tidak mendukung teori, ya berarti alat ukurnya mengukur tidak sesuai dengan teori, gitu ya. Oke, jadi ini sini memang yang dibandingkan itu teorinya, teori versus data, gitu. Kalau data tidak mendukung teori ya berarti alat ukur itu tidak sesuai dengan teorinya. Gitu. Itu asumsi atau pemahaman dari validitas konstruk ya. Ada banyak sekali validitas konstruk yang teknik metodologinya. Ada 4 ya di sini. Pertama, studi mengenai perbedaan di antara kelompok-kelompok yang menurut teori harus berbeda. Ya. Di sini membandingkan antar kelompok yang diukur dengan tes yang akan diuji validitasnya, gitu ya. Dan kemudian harus menunjukkan perbedaan hasil antar kelompok itu. Kalau dia menunjukkan perbedaan hasil, maka alat ukur itu valid. Kalau tidak menunjukkan perbedaan hasil, maka alat ukur itu tidak valid. Contoh misalnya alat ukur intelijensi subtes spasial, gitu ya. Itu secara teoritis sudah sejak lama diyakini bahwa laki-laki itu punya kemampuan spasial lebih tinggi daripada perempuan. Nah, kemudian diujikan tes spasial itu, tes intelijensi itu ya, pada laki dan perempuan. Kalau misalnya terbukti bahwa laki-laki lebih tinggi kemampuan spasialnya daripada perempuan pada tes itu, maka tes itu telah membuktikan teori. Tetapi kalau tidak berbeda, maka tes itu gagal membuktikan teori. Nah, kalau gagal membuktikan teori, maka tes itu tes yang tidak valid. Gitu. Ya. Kecuali kalau misalnya ada hasil yang berbeda, misalnya ternyata laki-laki dan perempuan itu eh, sama hasilnya kemampuan spasialnya, ya kalau hasilnya seperti itu harus kita lihat apakah tes yang lain itu menghasilkan temuan yang sama. Kalau tes-tes yang lain itu menemukan hasil yang sama bahwa tidak ada perbedaan eh, kemampuan spasial, padahal dahulu itu laki-laki lebih baik daripada perempuan dalam kemampuan spasial, ya berarti mungkin ada perubahan teori.
Kalau dulu teorinya laki-laki lebih baik daripada perempuan, kemampuan spasialnya sekarang ternyata sudah tidak lagi, kemampuan spasial laki-laki dan perempuan sudah sama. Karena apa? Karena banyak tes telah membuktikan saat ini gitu ya, kemampuan laki-laki dan perempuan itu sama, kemampuan spasialnya. Nah itu kalau tes-tes yang lain juga sama hasilnya, tidak berbeda, ya berarti alat ukur itu juga valid gitu ya. Kemudian yang kedua, studi mengenai pengaruh perubahan yang terjadi dalam diri individu dan lingkungannya terhadap hasil tes. Ini ada perubahan gitu ya, misalnya usia, kemudian lingkungan gitu ya. Gitu. Kemudian terjadi perubahan. Misalnya begini, teori tentang kepuasan pernikahan gitu ya. Teori kepuasan pernikahan itu teorinya awal-awal pernikahan itu kepuasannya sangat tinggi. Terus kemudian ketika di tengah-tengah pernikahan, misalnya 10 tahun setelah menikah, atau misalnya anaknya itu sudah banyak dan kemudian sangat menyita perhatian pasangan itu, maka kualitas pernikahan atau kepuasan pernikahan pasangan itu mulai menurun. Nah, ketika kemudian anak-anak mereka itu sudah lepas dari orang tua, maka kepuasan pernikahannya itu naik lagi, gitu ya. Nah, berarti kalau kalian menguji kepuasan pernikahan, itu kalian uji dulu pada pasangan baru menikah. Terus kemudian 5 tahun yang akan datang, kalian uji lagi pada responden yang sama, apakah ada penurunan. Gitu. Kalau ada penurunan, itu ya berarti alat ukur itu sesuai dengan teori. Kemudian kalian ukur lagi 5 tahun lagi, ternyata turun lagi, ya berarti itu sesuai dengan teori. Tapi kalau misalnya tidak ada penurunan atau bahkan mungkin kenaikan, ya berarti alat ukurnya tidak sesuai dengan teori, gitu ya. Tapi ini kelemahannya membutuhkan waktu yang sangat lama, tahunan gitu kalau misalnya alat ukurnya itu kepuasan pernikahan, gitu ya. Nah, bisa juga kepuasan pernikahan itu menggunakan metode yang pertama tadi itu ya, kelompok yang berbeda. Itu lebih mudah diteliti daripada yang kedua ini. Misalnya kepuasan pernikahan, langsung kalian bandingkan antara orang-orang yang baru menikah dan orang-orang yang 5 tahun sudah menikah, sudah punya anak, gitu ya. Ini yang khusus yang punya anak yang harus ditelitinya. Dan kemudian teliti lagi dengan anak yang lebih banyak lagi, usia pernikahan yang lebih lama lagi, kemudian kalian bandingkan. Ternyata kalau misalnya pasangan yang menikah sudah lama dan kemudian punya anak banyak, itu ternyata lebih rendah kualitas pernikahannya daripada yang baru menikah, maka alat ukur kalian itu valid, gitu ya. Berarti metode pertama itu lebih mudah digunakan untuk kepuasan pernikahan daripada metode yang kedua, gitu ya. Karena metode yang pertama membutuhkan waktu yang sama, gitu ya, langsung ngambil data gitu, daripada yang kedua itu harus menunggu waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga, studi mengenai korelasi antara berbagai variabel yang menurut teori mengukur aspek yang sama. Nah, ini ada satu metode namanya multi-thread multi-methods gitu ya. Ini ada namanya validitas konvergen dan validitas diskriminan gitu ya. Kita lihat di slide yang selanjutnya. Ini multi-thread multi-method ya. Dua alat ukur yang mengukur hal yang sama, di sini introversi dan introversi, tetapi menggunakan metode yang berbeda. Yang satu menggunakan iya tidak, yang satu menggunakan skala 3. Skala 3 itu jawabannya 1, 2, 3 gitu ya. Itu ya, misalnya tidak setuju, ragu-ragu, setuju gitu ya. Hanya 3 poin dan skornya itu 1, 2, 3. Nah, karena mengukur hal yang sama-sama introvert gitu ya, alat ukur kepribadian introvert, maka harusnya korelasinya itu tinggi gitu ya. Introvert ya tidak dengan introvert yang skala 3, kita lihat di kolom yang keempat gitu ya, korelasinya 0,75. Ini berarti tinggi sekali gitu ya. Ya berarti ini alat ukur ini valid gitu ya.
Karena apa? Karena hasilnya tinggi. Tapi kalau misalnya hasilnya rendah, padahal mengukur hal yang sama, teori yang sama, ternyata korelasinya rendah, berarti alat ukur itu tidak valid, gitu ya. Gitu. Dibandingkan dengan alat ukur yang apa? Ya tidak, introvert ya tidak, kemudian dikorelasikan dengan neurotis skala 3 atau neurotis skala ya tidak, YT itu ya tidak, maka korelasinya rendah 0,20 dan 0,17. Nah, ini namanya validitas diskriminan. Artinya mengkorelasikan variabel itu dengan variabel lain yang tidak berhubungan atau berkorelasinya lemah. Ketika korelasinya lemah ya berarti alat ukur itu valid tetap, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia dikorelasikan dengan variabel lain yang uh, isinya sama atau mengukur hal yang sama, maka korelasinya tinggi berarti itu valid. Gitu ya. Oke, kalian bisa lihat gitu ya di tabel ini. Nah, apa yang dimaksud dengan introversi ya tidak ketemu dengan introversi ya tidak itu dalam kurung 0,8 itu diisi reliabilitas ya, itu koefisien reliabilitas. Jadi di tabel introversi YT ketemu introversi YT itu dalam kurung 0,80 itu adalah reliabilitas. Demikian juga dengan yang lain-lain, neurotis YT ketemu neurotis YT itu 0,85 itu reliabilitas 0,85, skala introversi skala 3 dengan introversi skala 3 dalam kurung 0,83 itu adalah reliabilitas. Oke. Sementara yang skala neurotis skala 3 itu 0,91 reliabilitasnya tinggi. Nah, ini yang harus dihasilkan dari multi-trace multi method ya. Introversi ya tidak ketemu introversi ya tidak itu RAA, aksen itu reliabilitas gitu ya. Neurotis ya tidak ketemu neurotis ya tidak RBP itu reliabilitas. Itu semuanya hurufnya dalam kurung T itu berarti harus tinggi reliabilitasnya. Kalau dia nggak tinggi ya berarti alat ukur itu tidak reliable. Sementara yang introversi ya tidak dikaitkan dengan neurotis ya tidak itu lambangnya R gitu ya. Kolom 3 baris kedua R itu berarti rendah artinya. Pokoknya yang dalam kurung RRR ini artinya rendah, artinya korelasinya harus rendah. Sementara yang lambang T ini di sel-sel T itu ya, itu artinya tinggi. Artinya di situ korelasinya harus tinggi. Kalau dia hasilnya tidak tinggi ya berarti alat ukur itu tidak valid gitu ya. Itu. Ya. Sebenarnya di sini ada pembahasan validitas divergen yang tidak ada di buku ini ya. Validitas divergen itu korelasi antara alat ukur yang berbeda dan mengukur hal yang berbeda juga tetapi korelasinya tinggi. Oke. Misal nih, korelasi antara pola pengasuhan apa eh, otoriter dengan agresivitas gitu ya. Itu korelasinya tinggi padahal mengukur hal yang berbeda. Kan banyak itu korelasi antara variabel yang berbeda tetapi korelasinya tinggi. Nah, itu bukan diskriminan tetapi itu namanya divergen seperti teori konvergen divergen apa kreativitas ya itu. Tetapi validitas divergen ini kadang-kadang juga disebut sebagai validitas diskriminan gitu ya. Memang ada banyak pemahaman yang berbeda memahami diskriminan sama divergen. Oke. Oke, itu metode yang ketiga tadi ya, studi mengenai korelasi antara berbagai variabel yang menurut teori mengukur aspek yang sama. Nah, sekarang yang keempat, studi mengenai korelasi antar item atau antar belahan tes. Ini namanya metode, ini mirip dengan reliabilitas ya. Jadi antar bagian dalam alat ukur, kalau reliabilitas kan juga antar bagian dalam alat ukur kan. Kalau korelasinya tinggi ya berarti alat ukur itu valid gitu ya. Nah, untuk studi yang keempat ini ada statistik namanya itu validitas faktorial atau statistiknya namanya statistik analisis faktor gitu ya. Apa itu analisis faktor? Analisis faktor itu
adalah mengelompokkan item-item dalam satu kelompok gitu ya, yang dia berkelompok dengan item-item lain yang dia berkorelasi tinggi gitu ya. Itu. Artinya dia berkorelasi lebih tinggi. Kalau item itu berkorelasi lebih tinggi dengan item yang lain, maka dia akan berkelompok dengan item itu. Sementara item yang lain berkorelasi lebih tinggi dengan item yang lainnya, ya dia akan berkelompok dengan itu. Gitu ya. Nah, contoh misalnya ini alat ukur ini ada 6 subtes. Ini alat ukur tentang kreativitas gitu ya, tes verbal dan tes figural. Ada 6 bagian, ada 6 subtes gitu ya. Akan diuji apakah alat ukur kreativitas dengan 6 subtes ini punya faktor atau komponen, istilahnya juga ada istilahnya komponen, ada istilahnya faktor gitu ya. Akan mengelompok pada faktor yang sama gitu ya. Secara teoritis subtes verbal seharusnya dia mengelompok pada faktor yang sama. Sementara figural itu juga harus mengelompok pada faktor yang sama gitu ya. Kita lihat verbal 1 punya faktor loading. Ini nama faktor loading ya. 0,46, 0,05, 0,6 ini namanya faktor loading. Atau di bahasa Indonesia kan muatan faktor gitu ya. Gitu. Nah, itu verbal 1 punya muatan faktor di faktor yang pertama 0,45. Di faktor yang kedua punya muatan faktor 0,05. Artinya verbal 1 lebih kuat untuk masuk ke faktor yang pertama gitu ya. Demikian juga dengan verbal 2 juga lebih kuat masuk ke faktor yang pertama, verbal yang ketiga juga lebih kuat masuk ke faktor yang pertama. Artinya verbal 1 2 3 dia memiliki korelasi lebih tinggi gitu ya. Gitu. Daripada dengan figural. Maka kemudian mereka bertiga ini, alat subtes bertiga ini mengumpul jadi satu gitu. Nah, di sini ada anomali sesuai yang berbeda dengan teorinya gitu ya. Figural 1 itu 0,45 ada di faktor pertama. Padahal kan seharusnya secara teoritis seharusnya dia masuk ke faktor yang kedua, bergabung dengan figural 2 dan 3. Figural 2 dan 3 itu masuk ke faktor yang kedua. Berarti figural 2 dan 3 itu memiliki korelasi lebih tinggi ya, daripada figural 2 dengan figural 1 dengan verbal 3 gitu. Artinya mereka lebih korelasi lebih tinggi dengan figural 3 dan 2. Figural 2 lebih tinggi korelasinya dengan figural 3 daripada figural 2 dengan figural 1 dan verbal-verbal yang lain. Artinya di sini apa? Figural 2 dan 3 itu mengelompok jadi satu. Ya. Sementara figural 1 dia ke verbal cenderungnya gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan kalau kesimpulan awal gitu ya, maka figural 1 itu tidak valid gitu ya. Artinya figural 1 itu sebenarnya tidak mengukur sebagaimana figural 2 dan 3, tetapi dia lebih cenderung mengukur sebagaimana verbal 1, verbal 2 dan verbal 3. Oke ya, itu validitas faktorial atau analisis faktor gitu ya. Ini penjelasannya sangat singkat karena saya waktu S2 ini mata analisis faktor itu satu mata kuliah ya. Jadi kalau ini di sini jelaskan singkat gini ya semoga bisa kalian pahami. Oke, selesai pembahasan validitas. Nanti diharapkan kalian paham dan kemudian nanti akan bisa menjawab latihan-latihan yang saya berikan.